Menjejakkan kakinya di tanah air sejak hari Selasa 3 September 2024, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan tersebut diantaranya mengunjungi 3 tempat bersejarah di tanah air. Di antaranya adalah Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, hingga terakhir melakukan Misa Akbar yang kabarnya diikuti lebih dari 80.000 umat beragama Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia dan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dan Stadion Madia GBK. Ia menyampaikan beberapa pesan di hadapan para jemaat Katolik yang berduyun-duyun ingin melihatnya secara langsung dan bahkan di antaranya ada pula yang ingin diberkati olehnya. Sepeninggalan Paus Fransiskus dari GBK, rupanya disambut banyak pasang mata, termasuk di antaranya beberapa masyarakat yang menangisi kepulangan imam besar terkemuka sekaligus orang yang dianggap suci untuk umat yang beragama Katolik tersebut. Lantas seperti apa beberapa momen haru yang berhasil terekam kamera tim intens investigasi saat kepulangan Paus Fransiskus? Seperti apa pula pesan yang dapat diambil oleh masyarakat di tanah air, khususnya dalam pidato yang disampaikannya, baik di Gereja Katedral maupun saat Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dan Stadion Madia GBK kemarin? Benarkah pula salah satu pesan penting yang tidak dapat dilupakan masyarakat di tanah air adalah kesederhanaan seorang Paus Fransiskus dan kepeduliannya kepada antar umat beragama? Benarkah pesan kesederhanaan Paus jadi tamparan bagi hati yang tidak pernah puas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui sebelumnya, setelah melakukan Misa Akbar di hadapan para jemaat Katolik yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dan Stadion Madia GBK pada Kamis 5 September 2024 kemarin, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus memang melewati sejumlah jalan yang berada di Jakarta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan apostoliknya ke negara tetangga Papua Nugini. Ya, selesai melakukan Misa Akbar yang kurang lebih pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kepulangan Paus Fransiskus pun rupanya juga masih ditunggu oleh beberapa jemaat yang diantaranya berdesak-desakan di pinggir-pinggir jalan dan ingin mengabadikan sosok Paus Fransiskus. Beberapa di antaranya ada pula yang membawa anak-anak mereka untuk bisa diberkati langsung oleh orang suci menurut jemaat yang memiliki agama Katolik tersebut. Beberapa lainnya juga malah dibuat haru, bahkan tidak bisa menahan air matanya untuk tak terjatuh pada saat Paus Fransiskus melewati depan mereka dan bahkan masih sempat-sempatnya untuk melambai-lambaikan tangannya. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Ini depan ini.
Ya, seperti diketahui pula, menjejakkan kakinya di tanah air sejak hari Selasa 3 September 2024 lalu, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memang membuat para masyarakat terus saja berdecak kagum dengan sosoknya. Diceritakan tak pernah berhenti tersenyum bahkan bersalaman dengan siapa saja yang ada di hadapannya. Yang lebih membuat kagum adalah kesederhanaan yang selalu ditonjolkannya. Paus Fransiskus dalam lawatannya ke tanah air kerap mengenakan busana serba putih yang berupa terusan yang jatuh hingga semata kaki, biasanya disebut dengan istilah cassock. Paus juga biasanya memadu padankan dengan celana panjang hitam atau putih dan sepatu formal. Bahkan dikabarkan pula sepatu dan arloji yang dikenakan Paus Fransiskus sudah termasuk sepatu yang berharga cukup murah dan lusuh, berbanding terbalik dengan nama besarnya dan jutaan jemaatnya yang mungkin lebih menggunakan hidup bermewah-mewahan. Selain itu, dalam lawatannya ke tanah air, Paus pun memilih pergi dan pulang dengan menaiki pesawat komersial dan juga memilih menggunakan mobil biasa selama berada di Indonesia ketimbang menggunakan mobil mewah maupun mobil anti peluru. Hal inilah yang membuat sejumlah jemaatnya bahkan di tanah air merelakan waktunya untuk bertemu Paus Fransiskus. Dari daerah-daerah pelosok di tanah air dan bahkan di antaranya ada pula yang rela menginap dan mengikuti sejumlah perjalanan Paus Fransiskus sampai kepulangannya. Benarkah hal kesederhanaan Paus menjadi tamparan bagi hati orang yang tidak pernah puas? Ibu kan Ibu Putri Malaki. Seperti senang sekali. Kami datang ke sini dari tanggal 3 hanya untuk melihat Bapak Suci Paus Fransiskus. Menurut saya kesederhanaan itu sangat penting untuk menjadi contoh buat umat manusia. Pola hidupnya memang harus kita tiruin sih. Salah satunya ya kita menghargai rezeki melalui makanan, tidak membuang makanan sembarangan, di salah satu pola hidupnya yang ini harus lebih sederhana lagi lah Mas. Perdamaian. Kalau saya kesederhanaannya sama toleransinya, sederhananya itu aja saya. Sementara itu sedikit mengenal sosok Paus Fransiskus, ia sebenarnya lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Jorge Mario Bergoglio diangkat menjadi Paus pada 13 Maret 2013, menggantikan Paus Benedictus XVI yang secara mengejutkan mengundurkan diri dan menjadi pemimpin tertinggi dalam Katolik yang ke-266 dalam sejarah Gereja Katolik Roma. Paus Fransiskus pun mencatat sejarah sebagai paus pertama yang berasal dari benua Amerika, khususnya Amerika Latin, serta sebagai anggota pertama Ordo Yesuit atau jemaat ordo yang terpilih menjadi paus. Dan yang membuat namanya cukup dicintai adalah kepemimpinannya yang mengedepankan kesederhanaan, perhatian terhadap kaum marginal, dan reformasi terhadap birokrasi gereja yang sering dianggap terlalu kaku dan formal. Hal ini pula yang cukup membuat decak kagum dari tokoh-tokoh kenamaan di tanah air, yaitu Rocky Gerung dan Yeni Wahid. Keduanya mengaku terpukau dengan kesederhanaan Paus Fransiskus yang bahkan bertolak belakang dengan beberapa pemimpin di tanah air. Paus tiba di Indonesia dengan pesawat biasa, sementara anak presiden Indonesia itu lagi punya problem dengan penggunaan pesawat jet pribadi kan. Paus tiba dalam kesederhanaan, dan kita di negeri ini sedang ada masalah dengan pameran kemewahan. Pamerkanlah kemurahan hatimu, pamerkanlah kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Bukan pamerkan sesuatu yang sifatnya kemewahan atau hendak menemukan diri di dalam wilayah hedonisme. Boleh aja, tetapi karena situasi ekonomi kita atau situasi moral dan situasi kebudayaan kita ada dalam kemelaratan, maka kontras itu sebetulnya berbahaya secara moral dan bisa berakibat ketegangan secara sosial. Sri Paus seolah-olah ingin mengajarkan kepada banyak manusia di dunia bahwa kesederhanaan itu jauh lebih memberikan kesan dan jauh lebih baik bagi kita, karena yang paling baik justru adalah posisi kita di mata Tuhan, dan itu yang pesan yang ingin disampaikan oleh Sri Paus seperti yang saya lihat ya. Lalu
Beliau juga memang sangat terkenal karena latar belakangnya dari Ordo Jesuit ya. Ordo Jesuit itu memang ordo yang keberpihakannya pada kaum miskin, pada mereka-mereka yang teraniaya, yang tertinggal, yang tertindas, itu sangat terasa sekali. Perjuangannya memang melalui pembelaan terhadap orang-orang yang termarginalkan. Dan itu dihayati betul oleh Paus Fransiskus. Bahkan pemilihan nama beliau ya, nama Paus Fransiskus diilhami oleh Santo Francis of Assisi gitu, yang kalau yang saya baca itu kan menunjukkan bahwa memang pengabdian kepada Tuhan salah satunya adalah diekspresikan lewat pengabdian atau mengayomi orang-orang miskin. Nah, jadi ini yang kita lihat ya, sosok beliau yang luar biasa. Setali tiga uang dengan Rocky Gerung dan Yeni Wahid, sebagai umat yang beragama Katolik, Delon dan sang istri cukup memandang Paus Fransiskus sebagai papa atau imam yang menjadi tauladan bagi umat Katolik seperti halnya dirinya. Kesederhanaannya pun menjadi contoh untuk umat Katolik seperti halnya dirinya yang bisa sekali dipraktekkan dan menganggap kemewahan bukanlah sumber dari sebuah kebahagiaan itu sendiri. Sebagai teladan lah ya. Teladan papa seluruh dunia, bukan papa. Kalau papa dari anak-anak kita kan itu biasa gitu ya. Ini seorang papa. Ini papa di dunia, jadi dia dianggap sebagai papa rohani sedunia gitu. Dan orang suci. Meskipun kita nggak tahu suci apa enggak ya. Nah ya, tanda kutip paling mulia dan suci itu pasti itu. Ya, jadi tingkatannya ya katanya ya setelah Tuhan kita dia gitu, beliau gitu. Itu dia teladan, kita hidup harus sederhana. Kita tuh bukan hidup kita nih fana. Kita nggak abadi di dunia ini gitu. Jadi mau sekaya apapun, mau semiskin apapun, semua sederajat di mata Tuhan. Nah itu tuh yang mau disampaikan gitu oleh beliau. Jadi untuk di dunia ini kita nggak penting tuh harta. Harta tuh dengan sendirinya akan dapat. Bagaimana kita mencari Tuhan seutuhnya gitu. Biar apa? Kehidupan yang sesungguhnya tuh bukan sekarang, bukan di dunia, tapi setelah kita nggak ada di dunia ini, itu yang benar-benar hidup yang sesungguhnya. Nah, dibilang begitu oleh beliau. Sementara itu, di antara banyaknya pujian yang datang dari sejumlah tokoh dan para selebriti, yang cukup mencengangkan adalah Paus Fransiskus juga mendapatkan pujian dari seorang pendakwah yang juga dari agama lain, yaitu agama Islam, yang datang dari Habib Hussein bin Ja'far al-Hadar. Menyempatkan waktunya untuk hadir, khususnya saat Paus bertandang ke Masjid Istiqlal, Habib Ja'far juga sangat melihat sosok Paus Fransiskus sebagai pribadi yang amat rendah hati dan sederhana, yang mungkin bisa menjadi contoh untuk pribadinya maupun pemeluk agama Islam seperti halnya dirinya. Ya, yang paling populer adalah kesederhanaannya. Mungkin saya akan memberikan satu fakta yang di luar dari yang banyak beredar. Yang banyak beredar kan tentang tempat tinggalnya, tentang mobilnya, kemudian tentang pesawat yang dinaikin beliau ke sini. Tapi dan jam tangannya yang harganya 124. berapa? 124.000. Padahal saya pakai Apple Watch loh. Paus pakai dengan kesederhanaan. Tentu ini pukulan dan kritik keras kepada, saya gak mau mengatakan pemimpin karena saya sebagai anak muda ingin introspeksi diri bahwa begitu banyaknya anak muda yang hidup dalam hedonisme dan mempertontonkan hedonisme itu di media sosial. Tentu ini kritik dari seorang paus melalui pesan kesederhanaan. Yang saya ketahui adalah sepatu paus itu biasanya berwarna merah dan berwarna putih. Begitu cerita Kardinal Suharyo kepada saya. Namun Paus Fransiskus memilih sepatu hitam yang sudah kusut, yang sudah banyak lekukan-lekukan yang tidak bisa diluruskan lagi. Itu menunjukkan ini sepatu yang telah lama dipakai oleh beliau sebagai komitmen beliau sebagai pribadi yang sangat sederhana. Dan saya rasa ini satu hal yang penting sekali bagi anak muda di Indonesia yang sekarang sering mempertontonkan hedonisme, foya-foya yang menimbulkan kecemburuan sosial bahkan kepada orang yang kita tidak pernah ketemu dan kita tidak pernah kenal karena kita share itu di media sosial. Betapa buruknya kita memberikan kesan buruk melalui media sosial kepada orang-orang yang jauh di sana. Padahal kita diajarkan misalnya dalam konteks Islam, jangan pernah bicara makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Jangan pernah bicara minuman kepada orang yang sedang
membutuhkan air. Jangan pernah membicarakan kelebihan kamu kepada seseorang yang mendapatkan itu sebagai kekurangan. Dan Paus mengajarkan kita untuk sederhana dan memberikan pesan kesederhanaan kepada orang lain. Di sisi lain, Paus Fransiskus seperti diceritakan memang sempat memimpin misa yang kabarnya diikuti lebih dari 80.000 umat beragama Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia dan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dan Stadion Madia GBK. Seperti apa keriuhan yang terjadi dan benarkah pula di antara semua kebahagiaan masyarakat di tanah air, kebahagiaan yang paling tak terkira justru dirasakan penyanyi Lyodra Ginting. Pasalnya, selain menyanyi, ia juga bisa bertemu, bersalaman, bahkan didoakan oleh pemimpin gereja Katolik dunia tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Kedatangan sosok Paus Fransiskus ke tanah air kemarin, seperti diketahui memang selain banyak membawa kebahagiaan, juga menghadirkan sebuah rasa syukur yang tiada terkira bagi para penganut umat Katolik yang berada di tanah air. Bisa melihat langsung sosok imam besar sekaligus tokoh pemimpin gereja Katolik dunia tersebut yang cukup mendapatkan keberkahan tiada tara adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat menyanyi Lyodra Ginting. Didapuk menyanyikan lagu-lagu pujian atau persembahan, Lyodra pun kembali menceritakan bagaimana pengalaman saat bertemu Paus Fransiskus dan pengalaman menyanyinya yang mungkin tidak dapat terlupakan di memorinya. Apa aja? Tadi kita nyanyiin sebelum misa ya, kita ada aku sama Romo Aloy, kita bawain lagu Prayers of Saint Francis, itu doa Santa Franciscus dari Assisi kita bawain. Terus sama The Romos juga, ini Romosnya gaul-gaul keren-keren nih. Terus kita bawain lagu doa kami buat Indonesia, doa kita buat Indonesia. Terus habis itu The Prayer sama Kak Anton yang luar biasa sekali. Udah nggak grogi lagi, lebih ke gemeter ya. Tahu nggak lutut gemeter gitu? Karena rasanya tuh kayak bener-bener Paus Fransiskus di depan mata kita. Di saat orang-orang berusaha semaksimal mungkin datang dari pagi, mungkin mereka udah gontok-gontokan di luar sana himpit-himpitan, bahkan ada yang nggak dapat tiket, dapat space gitu-gitu. Sedangkan aku bisa nyanyi, bahkan aku bisa ketemu langsung, bahkan aku bisa berkat langsung gitu. Aku tahu banyak banget orang iri di luar sana akan aku yang bisa dapat berkat segitu. Cuma ya ini berkat dari Paus, tadi dia memegang tangan aku, yang memberkati ya kalian semua. Berkati. Menyangka nggak sih atau tidak menyangka bisa melihat langsung? Mimpi ya, aku gemeter, aku bilang Tuhan tuh baik banget, Tuhan tuh baik banget. Aku sangat bersyukur itu, Tuhan tuh baik banget. Karena yang tadi aku bilang, aku tadi cuma nyanyi doang, ternyata aku juga bisa ikut dalam perayaan misa gitu, bisa persembahan dan lain sebagainya. Terus setelah kelar pun tadi, aku ketemu lagi sama Paus Fransiskus, didoakan lagi. Jadi totalnya 2 kali ketemu gitu, jadi kayak aku mau posting habis ini. Happy sekali. Tapi seumur hidup kepake ya? Seumur hidup dong kepake. Enggak mandi nih habis ini, cuma Lyodra seperti diketahui memang menjadi satu dari beberapa nama-nama selebriti tanah air yang memiliki kesempatan langsung untuk bertemu, berjabat tangan, dan spesialnya juga diberkati langsung oleh Paus Fransiskus.
Lyodra bahkan dibuat kagum dengan kepribadian Paus Fransiskus yang meski dengan nama besarnya yang dimilikinya, namun tetap menjaga unsur-unsur kesederhanaan dalam dirinya. Bahkan menurut Lyodra, kesederhanaan Paus Fransiskus bisa menjadi panutan bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Aku sangat-sangat mengidolakan, maksudnya Paus Fransiskus benar-benar panutan untuk seluruh umat. Dari kesederhanaan dia, dari kehambelannya dia, kerendah hatiannya dia, mengajarkan kita untuk selalu hidup bersyukur apapun kondisinya. Apalagi Paus Fransiskus kan emang sangat-sangat peduli terhadap kaum-kaum yang lemah, yang menderita, tertindas seperti itu. Jadi ya sangat-sangat dekat dengan kaum-kaum gitu. Itu yang kita perlu belajar lah dari sosok beliau, dimana tadi kita juga bisa misa dipimpin langsung sama Paus Fransiskus. Itu yang benar-benar blessings yang kita bisa rasain. Sampai GBK saya yakin juga bisa ngerasain gimana antusiasmenya, gimana harunya, gimana bangganya, dan gimana kita happy-nya bisa dipimpin langsung misalnya sama Paus Fransiskus. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, kesederhanaannya seakan membuat masyarakat, khususnya yang beragama Katolik, berbondong-bondong menyukainya. Kabarnya umat Katolik yang hadir berjumlah lebih dari 80.000 yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dan Stadion Madia GBK kemarin. Seperti apa kebahagiaan masyarakat bertemu pemimpin gereja Katolik dunia tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Ya, seperti diceritakan sebelumnya, dicintai karena dalam masa kepemimpinannya mengedepankan kesederhanaan, perhatian terhadap kaum marginal, dan reformasi terhadap birokrasi gereja yang sering dianggap terlalu kaku dan formal. Sejak awal masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus juga telah membawa angin perubahan dalam gereja Katolik. Dalam ajarannya, Paus Fransiskus juga sering menekankan perhatian pada masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa gereja harus menjadi rumah bagi semua orang, termasuk mereka yang berada di pinggiran masyarakat, dan aktif dalam memperbaiki hubungan antar agama, menjalin dialog dengan agama lain, serta terus mendorong dialog antar umat Katolik di seluruh dunia. Sehingga hal-hal inilah yang membuat Paus Fransiskus dicintai bahkan di seluruh dunia. Yang pertama beliau itu ini iya betul murah senyum. Kemudian sudah usianya sudah cukup senior tapi masih mau bela-belain keliling GBK untuk menyapa umatnya. Itu keren. Betul. Kemudian kalau kesederhananya kemarin viralnya ini ya, makanya jam Casio gitu. Iya sama mobilnya juga. Penginapannya juga, betul. Oh iya ya, ngomong merek nggak boleh ya? Sepatunya juga. Apa ya mereknya Tante? Sepatu boleh merek. Oh, iya sih, emang orang sederhananya dilihat dari awal datang. Kemudian tadi kalau di waktu misanya sendiri sih Sangat tenang. iya, benar sih. Terus Nggak bisa. merangkul semua umat. Betul. Tapi sempat bagi rosari juga katanya. Iya betul, tapi kok yang bisa ketemu langsung sih hanya beberapa. Kita di tribunnya jadi nggak sampai bisa berjabat tangan juga enggak. Tapi ada beberapa yang kita lihat anak kecil itu pasti disamperin. Kemudian kalau yang ibu-ibu hamil disamperin juga. Sosok yang sangat sederhana, baik banget, dan tadi bahkan dia selalu buka pintu mobil padahal sepertinya udah capek banget gitu. Jadi kita terharu banget liatnya. Betul. Dan menyayangi anak-anak banget. Betul. Nangis. Merinding. Tadi merinding Mas. Nangis teriak. Histeris. Lihat akhirnya Paus datang ke Indonesia setelah terakhir 35 tahun yang lalu. Betul. Antusias ya. Ini kayaknya cuma kesempatan sekali seumur hidup banget. Iya. Kita bangun 1:30 loh. Iya. Dari pagi
pagi dari jam 8 kita datang di gereja. Perlu kita contoh, dan emang di Katolik kita emang seperti itu, dan kita sangat mengagumi gimana caranya Paus itu bisa contohin ke kita semua. Being sederhana itu gimana. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.